Tragis, hilang 20 tahun, pesawat militer ini akhirnya ditemukan. Salah satunya di Provinsi Kepulauan Riau. Hai guys, welcome to our channel. Saatnya kamu mengetahui ragam info dan ilmu pengetahuan di mantan ilmuwan. So, let's go to video. Peristiwa hilang dan jatuhnya pesawat sering menimbulkan duka bagi keluarga penumpang. Bukan itu saja, dunia internasional juga ikut penasaran mengapa pesawat itu bisa hilang dan mengerahkan kemampuan buat mencari. Kita mungkin berpikir pesawat adalah objek besar yang harusnya tidak sulit untuk dicari. Namun sesungguhnya luasnya planet bumi dan wilayah yang tak terjangkau pantauan manusia bisa membuat pesawat hilang dan sulit dicari. Dalam sejarah penerbangan, dunia mencatat pernah ada sejumlah pesawat hilang lalu ditemukan. Meski pertemuan itu memakan waktu lama hingga puluhan tahun. Pesawat apa saja dan di mana saja pesawat itu ditemukan? Bagaimana kisah tragis pesawat-pesawat itu? Ikuti ulasan berikut ini. Check it out. 1. Lady Be Good. Pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat Korps B-24D bernama Lady Be Good adalah salah satu pesawat pengebom yang bertugas di Italia pada April 1943. Itu adalah misi pertama pesawat dan kru dalam tugas di medan perang dunia kedua. Lady Be Good kemudian menjadi satu-satunya pesawat yang tidak kembali ke pangkalan di Libya. Militer menduga pesawat itu jatuh di Laut Mediterania. Pencarian besar-besaran kemudian digelar, hasilnya nihil. Pada 1958, seorang kru kapal eksplorasi minyak mengambil foto udara dan menemukan pesawat itu ada di sebuah gurun di Libya. Pesawat itu jatuh tapi masih tampak utuh di tengah kondisi cuaca gurun. Bahkan radio dan senjata otomatis di pesawat itu masih berfungsi, namun tidak ditemukan jejak atau tanda-tanda 9 awak pesawat. Pada 1959 pencarian dilakukan. Setelah sebulan tim menemukan jejak ke arah mana awak pesawat pergi, namun tanda-tanda itu lalu memudar dan pencarian tidak diteruskan. Pada 1960, sisa mayat 8 awak pesawat ditemukan tersebar di beberapa tempat bersama buku harian kopilot Robert Tanner yang di dalamnya mengisahkan peristiwa tragis itu. 9 awak rupanya berhasil menyelamatkan diri sebelum pesawat jatuh. 8 diantaranya bertahan hidup, 1 tewas. Mereka sempat berjalan sejauh 85 mil sebelum 5 awak menyerah. 3 kru meneruskan perjalanan hingga nafas terakhir. Sungguh tragis dan mengenaskan. 2. Vickers 785D. Pada 15 Agustus 1976, pesawat Vickers 785D Fiscal yang dioperasikan oleh maskapai Saita lepas landasan dari kota Quito, Ekuador menuju Cuenca. Pesawat dengan nomor penerbangan 232 tidak pernah sampai di tujuan. Tim pencari tidak berhasil menemukan pesawat berpenumpang 55 orang dengan 4 kru itu. 2 kemungkinan hilangnya pesawat itu mengemukakan pesawat jatuh di gunung berapi Chimborazo atau dibajak oleh gerilyawan Kolombia. Akhirnya puing-puing pesawat itu ditemukan 26 tahun kemudian. Serpihan pesawat naas itu tersebar ratusan meter di sisi gunung Chimborazo. Sejumlah ahli mengatakan timbunan salju yang mencair di gunung itu akhirnya membuat puing pesawat terlihat pada 2002. 3. Helldiver. Pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat SB-2C4 Helldiver jatuh di sebuah waduk dekat San Diego pada 24 Mei 1945. Pilot E.D. Fraser dan Serdadu Joseph Match sedang dalam masa pelatihan ketika membawa pesawat itu. Mesin pesawat mati menyebabkan pesawat jatuh. Mereka berhasil berenang menyelamatkan diri sebelum pesawat itu tenggelam. Pesawat itu akhirnya diabaikan di pekatnya lumpur di dasar waduk. Pada 2009, 2 pemancing, Don Johnson dan Curtis Howard, menemukan pesawat itu. Pihak berwenang kemudian mengerahkan perusahaan khusus buat mengangkat pesawat yang sudah terkubur di dalam itu. 4.
Piper Cherokee. Pada 19 Juli 1962, sebuah pesawat berpenumpang 4 orang terbang dari Fresno, California menuju Sacramento, Amerika Serikat. Pesawat sewaan jenis Piper Cherokee buatan 1959 itu kemudian hilang. Serpihan pesawat diperkirakan jatuh di Taman Nasional Yosemite. Tapi, Taman Nasional itu begitu luas dan pesawat itu tidak ditemukan hingga 1994. Seorang pekerja di Taman Nasional menemukan bangkai pesawat di lokasi terpencil dekat Ngarai Stable Field. 5. Ferry Battle. 4 tentara angkatan udara Inggris terbang dengan pesawat Ferry Battle pada 26 Mei 1941. Mereka berangkat dari Akureyri, Islandia menuju Reykjavik. Pesawat mereka menabrak sebuah gunung dalam cuaca buruk. Keempat serdadu Inggris itu tewas. Puing pesawat ditemukan 2 hari kemudian dan tugu peringatan kematian mereka dibangun di lokasi. Keempatnya, jenazah mereka tidak ditemukan. Tak berapa lama kemudian tentara Inggris ditarik dari Islandia dan bangkai pesawat itu dibiarkan terkubur di bawah timbunan salju. Seorang pria bernama Holder Gerson dari Akureyri yang lahir beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu menghabiskan waktu 20 tahun untuk mencari lokasi pesawat itu jatuh. Pada 1999, teman Gerson memberikan catatan rinci tentang lokasi pesawat itu jatuh. Pada 2000, akhirnya sebuah tim ekspedisi bersama keluarga korban menemukan lokasi jatuhnya pesawat itu. 6. Nomad N-22S. Pesawat Nomad N-22S berlambung 817 akhirnya ditemukan. Pesawat yang jatuh pada Agustus 1987 lalu itu terkubur di perairan Pulau Mapur, Bintan, Kepulauan Riau, Kepri. Bangkai pesawat sudah diangkat ke darat, namun jenazah pilot Mayor Laut Suelo Wibisono yang semula disebut-sebut ada di dalam bangkai pesawat ternyata tidak ditemukan. Penemuan pesawat Nomad setelah puluhan terkubur di dasar laut ini merupakan salah satu peristiwa langka. Hingga saat ini masih banyak pesawat terbang yang jatuh ke laut, namun bangkainya berikut para awak dan penumpangnya masih menjadi misteri. Salah satu kasus paling baru adalah jatuhnya pesawat Adam Air Januari 2007 lalu. Sama dengan pesawat-pesawat lain yang jatuh, proses pencarian terhadap pesawat dan awak pesawat Nomad ini sudah dilakukan tim pencari pada Agustus 1987 lalu. Selama berhari-hari pencarian dilakukan oleh tim TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Singapura, tapi ternyata bangkai pesawat itu tidak ditemukan juga. Yang paling syok saat itu tentu istri Mayor Laut Suelo Wibisono, Nyonya Sri Indah Budayati. Sang pilot merupakan satu-satunya korban dalam jatuhnya pesawat Nomad itu. Semua penumpang termasuk juga kopilot ditemukan selamat. Setelah tenggat waktu pencarian habis, akhirnya upaya pencarian terhadap pesawat Nomad dan jenazah Suelo tidak dilakukan lagi. Pesawat yang jatuh saat mendekati kapal perang Singapura itu dianggap hilang. Begitu juga dengan nasib sang pilot. Nyonya Sri Indah Budayati harus pasrah terhadap keadaan ini. Dia pun mau tak mau menjadi single parent dalam membesarkan 2 anak yang saat itu masih kecil-kecil. Nyonya Sri Indah Budayati termasuk istri yang setia. Dia membesarkan kedua anaknya dengan keringatnya sendiri dan dia tidak menikah lagi. Beberapa kali Sri Indah dan anak-anaknya terbang dari Surabaya menuju Bintan, Kepulauan Riau untuk melakukan tabur bunga di perairan Mapur, tempat jatuhnya pesawat Nomad itu. 20 tahun berlalu dari peristiwa tragis itu, pertengahan Juni 2007 lalu, beberapa nelayan membawa kabar baik. Mereka mengaku menemukan bangkai pesawat Nomad yang sudah terkubur di dasar laut 20 tahun lalu. Kabar ini pun dibawa nelayan ke TNI Angkatan Laut. Harapannya membangkitkan semangat keluarga Suelo, sebab para nelayan ini sekilas melihat ada kerangka manusia yang diduga jenazah sang pilot. TNI Angkatan Laut langsung melakukan koordinasi. Tim Dinas Penyelaman Bawah Air di Selam Bayer dikerahkan untuk melihat bangkai pesawat yang terletak sekitar 23 meter di bawah permukaan laut. Setelah memastikan ada bangkai pesawat itu, TNI Angkatan Laut melakukan evakuasi. Perlu waktu sekitar 9 hari untuk mengangkut bangkai pesawat yang sudah rapuh itu. Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang Laksmana Pertama Abong Margono memimpin dan memantau evakuasi pesawat itu. Nyonya Sri Indah Budayati dan kedua anaknya pun terbang ke Bintan untuk menyaksikan proses evakuasi. Keluarga sangat berharap di dalam pesawat itu masih terdapat jenazah suaminya. Namun ketika pesawat Nomad itu sudah berhasil ditarik ke darat, tim evakuasi tidak menemukan satupun kerangka manusia di dalam pesawat.
Tim hanya menemukan baju pilot yang masih terikat di bagian kursi. Tim juga menemukan jam tangan bermerek Omega di dalam bangkai pesawat. Nyonya Sri Indah memastikan bahwa jam tangan yang sudah berkarat itu memang milik suaminya. Pupus sudah harapan Nyonya Sri Indah dan TNI Angkatan Laut menemukan jenazah Mayor Suwelo. Ismet Abdullah saat menjadi Gubernur Kepulauan Riau didampingi Ansar Ahmad Bupati Bintan saat itu juga turut meninjau langsung bangkai pesawat yang terkubur di lautan selama 20 tahun ini setelah dievakuasi. Ismet dan Ansar turut berbelasungkawa atas gugurnya pilot dalam tugas negara. Nyonya Sri Indah meninggalkan Bintan menuju Surabaya Senin 2 Juli 2007 lalu. Ia tidak berhasil membawa jenazah suaminya. Nyonya Sri Indah dan kedua anaknya hanya bisa membawa pulang jam tangan almarhum. Nyonya Sri Indah harus kembali pasrah dan mengikhlaskan kepergian suaminya sebagaimana kepasrahan perempuan itu pada 1987 lalu. Suwelo gugur 4 Mei 1987 dalam perjalanan dari Natuna ke Tanjung Pinang ketika menjalankan misi patroli maritim. Ia bersama pesawat yang dipilotinya jatuh dan tenggelam karena kerusakan pada mesin manakala terbang rendah mendekati kapal perang Singapura. Sedangkan kopilotnya, Mayor Laut Marconi, selamat. Begitulah kisah-kisah tragis dan dramatis pesawat yang hilang yang kemudian ditemukan, membuat duka keluarga begitu mendalam.